Nah, di sini sobat GG ini perlu kita ketahui ya. Ini perhatian dari tim Dapodik Pusat ya. Pengisian data Dapodik tanpa melalui aplikasi Dapodik atau menggunakan cara atau alat bantu yang tidak standar mengakibatkan database sekolah Anda rusak. Nah, jadi inilah sobat GG, kalau kita mau menginput apapun usahakan hati-hati ya untuk menggunakan aplikasi pihak ketiga ya, karena di sini di Dapodik juga sudah disampaikan ya, itu tidak disarankan. Bahkan ini perhatian ya, kalau kita mau memaksakan untuk mempermudah cara menginput data ke Dapodik kita menggunakan aplikasi lain ya, tanpa rekomendasi dari Kemendikbud, mungkin bisa mengakibatkan database sekolah kita rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sobat operator dengan GG174 channel. Pada kali ini saya akan berbagi tip cara input jadwal pembelajaran di Dapodik 2021A tanpa gagal ya. Yang penting semuanya harus dipersiapkan, mulai dari jadwal yang telah kita buat dan mengisi pembelajaran ya. Nah, untuk itu marilah kita coba ya untuk menginput jadwal pelajaran di Dapodik 2021A. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan di sini adalah jadwal yang telah kita siapkan itu harus sesuai dengan data guru yang ada di Dapodik kita, termasuk jadwal pelajaran yang diterapkan di sekolah kita ya. Nah, ini adalah jadwal KBM di sekolah saya di SMP Negeri 2 Sobang, Kabupaten Pandeglang ya. Nah, ini jadwalnya. Nah, kalau jadwal sudah kita siapkan, kita buka di Dapodiknya ya. Kita refresh dulu. Nah, di sini kita harus mengisi rombel terlebih dahulu ya. Nah, rombel ini harus kita isi mulai dari kelas 7 sesuai jumlahnya, kelas 8 dan kelas 9. Nah, ini harus diisi dengan pembelajaran. Bagaimana cara mengisinya? Kita klik di kelasnya atau rombelnya, misalkan 7A, kita klik rombel. Nah, ini di sini diisi oleh guru yang ada di sekolah kita ya. Ini harus diisi dulu sebelum mengisi atau menginput jadwal. Nah, kalau ini semua sudah diinput ya, guru yang mengampu mata pelajarannya, kita bisa langsung mengisi ke. Nah, namun sebelumnya untuk penempatan ruang juga di sini harus diperhatikan ya. Misalkan saya di sini kelas 7A di ruangannya kelas 7A. Namun ada yang berbeda, misalkan kelas 8B. Ini ruangannya di ruang aula 2 karena ruangan 8A itu mengalami kerusakan total, jadi nggak bisa diisi ya. Ini harus diperhatikan, termasuk kelas 8C, 8B ini di luar
dengan yang seharusnya karena masih belum diperbaiki ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jadwal. Nah, ini jadwal. Nah, hari Senin saya udah ngisi, Selasa udah, Rabu, Kamis ini udah semuanya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan di kelas 7 hari Jumat. Pertama-tama kita buka dulu ruangan kelas 7. Ruangan kelas 7. Ruangan 7A. Nah, kalau sudah kita pilih ruangan 7A, lalu kita lihat di jadwal hari Jumat kelas 7A. Nah, ini kelas 7A yang pertama bahasa Inggris 1 jam. Kita tambah cari bahasa Inggris. Nah, ini nggak bakalan salah, pasti yang ngajar di situ gurunya itu ya, mata pelajarannya bahasa Inggris karena sudah kita tentukan di rombel tadi ya. Nah, bahasa Inggris 1 jam, klik simpan. Oke, nah masuk, ini jam ke-1. Terus kita lihat lagi jam yang kedua, PJOK 1 jam. PJOK kita tambah cari mata pelajaran PJOK 1 jam. Terus di jam ketiga dan keempat ada matematika. Kita input tambah matematika. Nah, tadi 2 jam kita kurangi, nah 2 jam ya. Kalau ke bawahnya ini akan menyesuaikan sendiri kalau pembelajaran kalau untuk alokasi tadi 2 jam berarti kita klik 2 jam, kalau 3 jam kita tambah, kalau kurangi sampai 1 kita sampai 1 kurangi ya, karena tadi saya 2 jam berarti klik 2 jam. Nah, ini jadi pembelajaran hari Jumat itu ada 3 mata pelajaran 4 jam di kelas 7. Nah, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi bahasa Inggris 1 jam, PJOK di 1 jam, matematika 2 jam. Nah, lanjut masih di hari Jumat ke kelas 7B. Kita klik kelas 7B, kita cari PJOK 1 jam, matematika 1 jam. Nah, ini ya, PJOK 1 jam. Oke, udah. Tadi matematika 1 jam. Matematika 1 jam kita kurangi, nah jadi 1. Ini jam kedua. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia 2 jam di jam ketiga dan keempat. Bahasa Indonesia 2 jam. Oke, nah ini jadi pembelajaran kelas 7B di hari Jumat itu ada PJOK, matematika, dan bahasa Indonesia. Nah, ini PJOK, matematika, dan bahasa Indonesia ya. Sekalian kita bereskan yang kelas 7, kelas 7C. Kelas 7C kita lihat jadwalnya. SB2 bahasa Inggris 2. SB kita cari seni budaya ya. Nah, ini 2 jam kita kurangi.
Inggris 2, cari lagi bahasa Inggris 2, jadi sini 4, jadi kurangi lagi 2. Oke, jadi untuk kelas 7C hari Jumat itu SB 2 jam, bahasa Inggris 2 jam ya. Selanjutnya kelas 7D, kita cari kelas 7D ruangannya. Nah ini kita lihat kelas 7D bahasa Indonesia 2, ini bahasa Indonesia 2 tambah bahasa Indonesia 2, ini sudah oke. Bahasa Indonesia 2 IPA 1 PAI 1, IPA 1 IPA 1 PAI 1. Oke. Nah ini pembelajaran kelas 7D hari Jumat, jadi bahasa Indonesia IPA PAI, bahasa Indonesia IPA PAI. Nah ini jadi Sobat GG, inilah cara menginput jadwal pembelajaran di Dapodik 2001 tanpa gagal. Nah saya berpesan kalau bisa jangan menggunakan aplikasi pihak ketiga, baik mau mengisi input jadwal maupun cara tarik siswa dan lain sebagainya dalam Dapodik ini, karena dihimbau atau disarankan oleh Dapodik Dasmen juga dilarang untuk menginput ya. Kita cek, kita lihat di beranda Dapodik. Nah di sini kita ketahui ya, ini perhatian dari tim Dapodik pusat ya. Pengisian data Dapodik tanpa melalui aplikasi Dapodik atau menggunakan cara atau alat bantu yang tidak standar mengakibatkan database sekolah Anda rusak. Nah jadi inilah Sobat GG, kalau kita mau menginput apapun usahakan hati-hati ya untuk menggunakan aplikasi pihak ketiga ya, karena di sini di Dapodik juga sudah disampaikan ya, itu tidak disarankan, bahkan ini perhatian ya, kalau kita mau memaksakan untuk mempermudah cara menginput data ke Dapodik kita menggunakan aplikasi lain ya, tanpa rekomendasi dari Kemendikbud, mungkin bisa mengakibatkan database sekolah kita rusak, walaupun itu tidak terjadi secara langsung, tapi lama-kelamaan itu bisa mengakibatkan kerusakan pada database sekolah kita. Jadi hati-hati, jangan sampai mudah tergiur, bisa mengerjakan dengan cepat namun dapat mengakibatkan kerusakan pada data kita. Oke, mungkin itu saja ya cara menginput jadwal di Dapodik 2021 ya. Jadi tutorialnya tadi udah saya jelaskan ya. Jadi sangat mudah sekali ya, kalau bisa isi aja perintah yang ada di Dapodik kita ya. Nah kalau sudah menginput jadwal sampai selesai
Nah, itu kita bisa langsung sinkron ulang karena di sini akan kita mengirim data hasil inputan kita ke server pusat ya, namanya sinkron. Oke, mungkin itu saja, mudah-mudahan dipahami. Kalau belum jelas silahkan komen di bawah komentar ini. Dan tadi ada tambahan sedikit ya, jadi kalau mau mengisi pengen cepat selesai, pengen mudah, terus menggunakan aplikasi pihak ketiga tapi dapat mengakibatkan kerusakan data pada database sekolah kita, untuk itu hindari ya, kecuali sudah ada rekomendasi dari Kemendikbud ya. Oke, selamat bekerja buat operator, selamat sore ya. Dan diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.